Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk kembali untuk berthalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini adalah pembahasan yang mungkin sering kita bahas, tapi tidak mengapa kita mengulas kembali untuk lebih memantapkan ingatan kita dan juga menyegarkan ingatan kita supaya lebih dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Temanya adalah bagaimana caranya kita melepas dosa dengan cara mudah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa dihindari dari manusia adalah perbuatan maksiat dan dosa. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam itu pasti akan terjerumus kepada kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, tetapi sebaik-baik orang yang terjerumus kepada kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang mereka beralasan susah untuk tobat. Berat Ustaz saya mau tobat itu, kayaknya meninggalkan dosa ini berat sekali. Kalau itu yang kemudian dalam benak seseorang seolah-olah tidak bisa meninggalkan dosa, maka ini bahaya, karena akan terjerumus kepada al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Bu, kematian seseorang itu tidak menunggu tobat. Kematian itu tidak akan menunggu orang itu bertobat, tapi bertobatlah baru menunggu kematian. Karena betapa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran orang yang bertobat saat detik-detik kematian, seperti Fir'aun. Ketika dia tenggelam dan nyawanya hampir lepas dari badannya, dia mengatakan amantu bima amanat bihi banu Israel, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Apakah manfaat tobatnya Fir'aun? Tidak. Karena ada dua waktu ketika tobat itu masih diterima. Pertama, ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Yang kedua, ketika matahari belum terbit dari arah barat. Kalau dua perkara ini sudah sampai kepada kita, maka sekalipun kita sampai mencucurkan air mata darah sekalipun tidak akan diterima. Kalau sudah nyawa di tenggorokan atau sudah terbit matahari dari arah barat. Maka ingat, perhatikan, kematian itu tidak akan menunggu tobat. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal sambil menunggu kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi SAW ada anak muda datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, i'zan li bizina. Rasul, izinkan aku untuk berzina. Maka Nabi SAW mengatakan kepada anak muda ini, dekatkan badanmu kepadaku, sampai akhirnya lututnya menyentuh lutut Nabi. Kata Nabi SAW, sudikah kamu kalau seandainya orang tuamu yang perempuan atau ibumu dizinahi orang, atau saudarimu dizinahi orang,
atau putrimu dizinahi orang, atau bibimu dizinahi orang, apakah kau izinkan? Apakah kau redha dengan laki-laki yang menzinahi ibumu, putrimu, bibimu, saudarimu? Maka laki-laki ini mengatakan, tidak wahai Rasul, kalau aku di posisi dia, aku tidak akan redha. Maka Nabi SAW, sebagaimana mereka tidak redha apabila ibunya dizinahi, apabila putrinya dizinahi, apabila saudarinya dizinahi dan bibinya dizinahi, maka begitu juga orang-orang yang kau zinahi, keluarganya tidak redha. Maka kemudian laki-laki ini akhirnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita katakan bahwa laki-laki ini kan seolah-olah ingin berbicara dengan kita bahwa dia tidak sanggup meninggalkan dosa zina. Maka siapapun yang beralasan saya tidak sanggup meninggalkan dosa dusta, Anda bisa meninggalkan dosa itu, asal ya tadi ada kemauan yang kuat seraya mengambil sebab, kemudian tawakal dan begitu seterusnya, pasti dengan mudah kita meninggalkan dosa. Makanya nanti saya akan sebutkan tip-tip yang disebutkan para ulama, bagaimana caranya kita terlepas dari dosa dengan mudah. Jadi tidak ada alasan. Kalau ada orang mengatakan saya tidak bisa meninggalkan dosa, bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Karena dosa itu kan ditimbulkan dari 3 arah. Pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menjadikan kita ini melakukan sebuah maksiat dan dosa. Wa inna nafsala ammaratun bisu. Terkadang jiwa ini selalu memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Yang kedua, syaitan. Syaitanlah yang kemudian berusaha kita ini berbuat jahat, kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang ketiga, sahibus, teman yang jelek, teman yang jahat, yang selalu menarik kita untuk seperti dia. As-sahibu sahib, kata orang Arab, bahwa teman itu terkadang menarik seseorang. Kalau dia baik maka dia akan menarik kepada kebaikan, kalau dia jahat pasti akan menarik kepada kejahatan. Lah, setelah kita tahu sumber daripada kenapa kita maksiat, kalau tidak ada hawa nafsu ataupun setan atau teman yang buruk, di sini kita cari solusinya. Bagaimana caranya kita menundukkan hawa nafsu, bagaimana caranya kita menundukkan setan, dan bagaimana caranya kita tidak berkawan dengan kawan-kawan yang jahat. Maka kita akan terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Baik, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 10 langkah yang para ulama menyebutkan tentang bagaimana caranya seseorang itu dengan mudah meninggalkan dosa. Yang pertama, al-i'tiraf bil khata'i. Akui bahwa kita ini memang makhluk yang senantiasa melakukan dosa. Jangan merasa suci. Kita ini makhluk yang berlumuran dosa. Makanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika diturunkan dari surga ke bumi, yang pertama kali dia mengakui dosanya, bahwa dia sudah bersalah kepada Allah. Apa kata Adam alaihi salam? Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami memang melakukan kezaliman atas diri-diri kami. Jadi yang pertama akui bahwa kita ini melakukan dosa. Baru kemudian kata Adam alaihi salatu wassalam, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak memberikan ampunan kepadaku dan tidak memberikan kasih sayangmu kepadaku, tentu kami termasuk orang yang rugi. Ini yang pertama, akui bahwa kita ini melakukan dosa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu datang ke dokter, kemudian ibu tidak cerita penyakit ibu, mana bisa dokter mengobati ibu? Datang ke dokter ditanya, penyakit apa bu? Diam aja. Penyakit apa bu? Diam saja. Gimana dokter mau tahu ngasih solusi kalau kita diam saja? Tapi kalau ibu ceritakan nih penyakitnya 1, 2, 3, 4, pasti dia akan carikan resepnya kan, supaya penyakit kita sembuh. Lah, mengakui penyakit di hadapan dokter itu sama dengan mengakui dosa di hadapan Allah. Nanti Allah kasih solusi. Akui dulu dosa di hadapan Allah, bahwa kita ini orang zalim, kita ini orang yang berbuat dosa. Akui di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa kita ini suci gitu maksudnya. Nanti Allah berikan taufik. Nanti Allah bimbing. Sesama makhluk saja dokter kepada pasien membimbing, masa Allah tidak membimbing kita? Maka akui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
ingatlah bahwa ada kesudahan setelah kematian. Ada kesudahan setelah kematian. Artinya di akhirat itu cuma ada dua tempat. Kalau orang tidak masuk surga, yang masuk neraka, mau kemana lagi? Karena cuma dua aja di akhirat. Milih mana, ibu masuk surga ataukah milih masuk neraka? Kan pilihan di tangan kita. Coba berpikir, hanya gara-gara kenikmatan sesaat di dunia, dengan di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, tiba-tiba kita tidak berpikir soal surga neraka. Di dunia ini sampai kapan kita hidup? Kan ada batasnya, Bu ya. Kata Nabi SAW, umur umatku berkisar 60-70 tahun saja. Artinya kan ada batasnya di sini. Jangan pula kemudian kehidupan yang terbatas, kita menikmati di atas kemaksiatan, akhirnya kemudian menjadi penyesalan seumur hidup kita harus masuk neraka. Bahkan ada sebagian mereka yang harus dikekalkan di dalamnya, naudzubillah. Coba ingat bahwa di sana ada surga dan ada neraka. Kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kasih sayang yang jauh lebih luas dibandingkan murkanya. Karena ada orang yang tertahan tidak mau bertobat itu karena merasa dosanya teramat sangat banyak. Karena dosanya banyak sekali, jadi dia berpikir itu Allah tidak mengampuni dosa dia. Justru sudah sering saya katakan, Bu, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dosanya dibandingkan maksiatnya. Kalau ibu banyak melakukan maksiat, macam-macam maksiat lah mamanya kita lakukan, entah zinahnya, entah macam-macam lah, judi, khamar dan lain sebagainya, dari segala maksiat yang ada di dunia ini. Kemudian dia ketika hendak bertobat, kemudian dia merasa dosanya terlampau banyak, akhirnya takut bertobat, putus asa. Maka ulama mengatakan putus asa sendiri adalah lebih besar dosanya dari dosa yang sudah dia lakukan. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki syaitan, supaya kita jangan tobat. Memang setan sengaja ngasih was-was sama kita itu supaya kita jangan bertobat, sehingga terjerumus kepada dua kali dosa. Pertama, dosa yang ia lakukan. Yang kedua, dia terjerumus kepada dosa yang lebih besar dibandingkan dosanya, putus asa dari rahmat Allah, sehingga akhirnya dia sama sekali tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya, ya. Maka ingat bahwa rahmat Allah itu luas. Allah akan mengampuni siapapun yang datang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, al-isti'anatu billah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan sok kuat. Jangan merasa kuat, saya bisa meninggalkan maksiat. Enggak, Anda tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali taufik dari Allah. Makanya minta pertolongan kepada Allah. Sebab isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, itulah modal kekuatan kita meninggalkan dosa. Sekecil apapun dosa, Bu, kalau Allah tidak berikan taufik, ibu tidak bisa meninggalkan dosa itu. Apalagi dosa besar. Dosa kecil saja kalau tidak mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah, tidak mungkin kita bisa meninggalkannya. Maka minta pertolongan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk meninggalkan dosa-dosa tadi. Kemudian juga yang kelima, dan ini yang paling penting juga, as-sidqu fit taubah. Berusaha jujur. Memang kita ingin bertobat, bukan karena ketahuan orang akhirnya bertobat. Bukan karena tekanan orang sehingga kita mau bertobat. Bukan karena ini dan itu, tidak. Memang jujur dari lubuk hati yang paling dalam, kita tidak mau lagi melakukan maksiat itu. Sebab kejujuran inilah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala bisa menilai apakah taubatnya itu dusta ataukah taubatnya itu jujur. Karena ada orang yang kemudian bertobat itu karena paksaan. Dipaksa suami suruh pakai jilbab, akhirnya pakai jilbab kan. Dipaksa suami suruh sholat, akhirnya sholat. Dipaksa suami untuk meninggalkan maksiat, akhirnya meninggalkan maksiat. Lah ibu ini bertobat karena Allah atau karena suruhan suami, kan begitu. Berarti kalau karena suruhan orang, taubat kita ini tidak jujur. Makanya coba tanamkan kejujuran. Memang kita ingin bertobat kepada Allah supaya Allah menghilangkan dosa-dosa kita. Ini yang menjadikan sebab taufik turun ini. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6, yang nomor 7, nomor 6. Al-iktsaru minal a'malis salihati. Perbanyak amal soleh. Jadi kalau ibu memang jujur taubatnya, maka amal soleh yang tidak pernah ibu kerjakan atau yang dulu pernah dikerjakan kemudian ditinggalkan, mulai lagi. Jadi setelah ibu taubat itu mulai lagi. Dulu pernah sholat, kemudian meninggalkan sholat, sekarang kapok, maka lakukan sholat lagi, tambah lagi dengan sunnah-sunnahnya.
Dulu mungkin suka menggibah orang, setelah bertobat kemudian sekarang tidak lagi. Bahkan sekarang berbuat baik lagi sama orang, antar-antar makanan tetangga, ngasih hadiah ke kawan, berbuat baik kepada orang yang digibahi. Begitu ya, supaya apa? Supaya keburukan kita dengan amal soleh itu dihapuskan. Kata Nabi SAW, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Di zaman Rasul ada anak muda mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak ada mahram. Ku pegang, ku peluk, ku cium, tapi aku tidak berzina besar. Maksudnya tidak berzina dengan kemaluan. Ya hanya berkhalwat, pacaran bahasa kitanya, pegang-pegang, peluk-peluk, cium-cium, tapi tidak sampai berzina besar. Berzina dengan farji tidak. Apa kata Nabi SAW? Asallaital jama'ata ya fulan, asallaital asra jama'atan ya fulan. Apakah engkau tadi sholat asar jamaah bersama aku, kata Rasul? Tadi kamu ikut sholat jamaah, sholat asar tadi? Maka anak muda itu mengatakan iya. Maka Rasul mengatakan, idhab wa qad ghafarallahu lak, pergi, Allah sudah ampuni dosamu. Lihat, hanya semata-mata sholat berjamaah. Laki-laki ini dikatakan Rasul, pergi, kau sudah diampuni dosa. Dari sini juga ada syariat, kalau seandainya orang itu melakukan dosa, segera sholat taubat kan itu. Tapi bagaimana Nabi SAW ketika mengatakan kepada anak muda ini, apakah engkau sholat asar berjamaah tadi wahai fulan? Dia mengatakan ya, Allah sudah ampuni dosa. Menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu bagian daripada amal soleh, dan amal soleh itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Artinya hapuslah kesalahan dengan amal soleh, dan kalau bisa disesuaikan. Kalau dulu tidak pernah zakat, sekarang zakat tambah dengan sedekah. Kalau dulu tidak pernah sholat, lakukan sholat wajib tambah dengan sholat sunnah. Ya. Kalau dulu mungkin sudah mampu dia haji tapi tidak mau haji, nah sekarang haji lakukan dengan banyak umrah. Seperti itu. Ya, lakukan hal yang sama. Kalau dulu suka mencaci maki, lisan ini suka melaknat, sekarang terbalik, suka memuji, ya, suka berbuat baik kepada manusia. Pokoknya lakukan kebalikannya, yang positif. Itulah maksudnya memperbanyak amal soleh, karena Islam itu kan agama amal. Islam itu agama amal. Kemudian yang nomor 7, al-ibtiad an asbabil maksiat. Usahakan sebab-sebab yang menjerumuskan kita kepada maksiat, jauhi. Apapun. Kalau lantaran ibu, pamannya ada tetangga yang memang ratu gibah di komplek ini, tahu tuh ratunya gibah, ya janganlah datang ke ratunya. Ya nanti ibu jadi CS-nya pula kan itu. Maksudnya sebab-sebab yang bisa melakukan dosa tinggalkan. Ini kalau saya main ke rumah ini pasti gibah, jangan main. Ya. Ibu pegang handphone nih. Ini kalau saya nelpon kawan ini memang tujuannya bagus nih, mau silaturahim, nanya kabar. Tapi biasanya kalau banding lama nanti gibah orang, enggak usah nelpon dulu. Pokoknya sebab-sebab, seperti Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Artinya dekat saja tidak boleh, apalagi berzina. Makna dekat di sini artinya hal-hal yang menjerumuskan kepada zina. Dari wasilah-wasilah itu tinggalkan wasilah. Kalau gara-gara handphone kita berzina, buang handphonenya. Kalau majalah, gara-gara baca majalah, melihat gambar-gambar porno dan yang lainnya mengakibatkan kita berzina, jangan dibaca, tinggalkan. Pokoknya wasilah apa saja, wasilah apa saja. Ini biasanya kalau utang, nanti kalau bayar sulit, jangan utang. Jadi biasanya kalau sudah tak bayar, bohong pula dia. Habis bohong, benci pula ketemu dengan orang yang sudah berbuat baik sama dia. Ya. Jadi di sini maksudnya al-ibtiad, dan ini sebab yang paling besar ya. Kalau ingin meninggalkan maksiat, ya memang harus menghindari sebab-sebab yang dengan sebab itu akhirnya kita bermaksiat. Ini yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, istisyar muraqabatullahi azza wa jalla. Berusaha untuk merasa kita ini diawasi Allah. Dengan kata lain, malu sama Allah. Masa kita malu sama manusia tapi tidak malu kepada Allah? Umpamanya ibu berzina di depan orang, malu nggak? Malu. Ya. Ibu nyopet di hadapan orang, nyopet umpamanya di minimarket, nampak di CCTV, sengaja memang ibu tuh nampak kan, malu, viral pula pakai cadar nyopet, ya kan? Coba kemudian ibu mencaci maki depan orang, malu. Kita ini kenapa lebih malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah, gitu maksudnya. Kita bisa malu loh di hadapan manusia ketika kita maksiat, kita ketahuan. Lah hari-hari Allah mengetahui maksiat kita, kok kita tidak malu? Atau mungkin sebaliknya Bu, kalau ibu dipuji orang, oh ibu ini Masya Allah baik, senang kita.
Ibu ini rajin sholatnya, rajin taklimnya, itu besar kepala bu. Kalau dipuji manusia. Lah sekarang kalau kita meninggalkan maksiat, Allah yang muji kita, kenapa tidak bangga? Dan ketika kita maksiat, kenapa Allah tidak memandang kita, kita tidak malu kepada Allah? Jadi kalaupun kita tidak lebih atau melebihkan rasa malu kita kepada Allah, kata para ulama ya, walaupun kita tidak bisa melebihkan rasa malu kita kepada Allah dibandingkan manusia, minimalnya samalah. Sebagaimana kita malu kalau kita maksiat di depan orang, begitu juga kita malu kalau kita bermaksiat di hadapan Allah. Minimalnya sama. Kalau kita tidak bisa melebihkan Allah di atasnya. Karena hanya dengan itu yang paling mujarab ya, yang paling mujarab orang meninggalkan maksiat ini. Kalau kita sudah merasa malu kepada Allah seperti malunya kita di hadapan manusia, itu paling cepat itu. Itulah namanya muraqabah itu namanya. Muraqabah itu artinya merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim bin Adham yang sudah saya ceritakan, ada anak muda yang mengatakan, ya Imam, bagaimana caranya saya tidak dilarang maksiat? Kata Imam Ibrahim bin Adham, gampang, lakukan 5 perkara. Kalau engkau bisa melakukan 5 perkara, silakan maksiat. Kata anak muda ini dengan senangnya, kalau gitu apalah sebutkan wahai Imam. 1, kata Ibrahim bin Adham, kau boleh maksiat, tapi di bumi yang bukan bumi Allah, bisa? Kau boleh maksiat, tapi jangan pernah memakan rezeki Allah. Kau boleh maksiat tapi di tempat yang Allah tidak melihatmu. Kau boleh maksiat asal ketika kau sedang sakaratul maut, kau ngomong sama malaikat maut, jangan kau matikan aku sampai aku tobat. Kau boleh maksiat kalau nanti di akhirat malaikat Zabaniyah menyeretmu ke neraka, kau katakan kepada dia, jangan seret aku ke neraka, masukkan aku ke surga. Kalau engkau bisa melakukan 5 perkara, silakan maksiat. Gimana caranya coba? Jangan maksiat di bumi Allah. Bumi mana yang bukan milik Allah? Jangan silakan maksiat, tapi jangan memakan rezeki Allah. Rezeki mana selain daripada rezeki Allah? Enggak ada. Silakan kau maksiat, kata Ibrahim bin Adham, tapi jangan bermaksiat di tempat yang Allah tahu. Tempat mana yang Allah tidak tahu? Semua Allah tahu. Itulah namanya muraqabah di sini. Merasa diawasi artinya menanamkan perasaan malu. Malulah kepada Allah minimalnya seperti malunya kita kepada manusia. Kalau kita berzina di hadapan orang malu, kenapa di hadapan Allah tidak malu? Ingat, Allah tahu, walaupun ibu kunci, walaupun ibu gelapkan, walaupun tidak ada manusia, ibu di hutan, tetap Allah tahu. Manusia bisa ibu dustai, Allah tidak mungkin ibu dustai. Maka ini yang ke-8, istishar muraqabatullah. Hadirkan perasaan bahwa kita sedang diawasi Allah sehingga tertanam perasaan malu. Kemudian juga yang nomor 9, al-iktsar min dzikrillah. Perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zikir ini bisa menghapuskan dosa kita, terutama istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Karena zikir ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita ini sebanyak buih yang ada di lautan, kan kata Rasul. Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali, maka dia akan dihapusi dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan, katanya. Jadi zikir ini jangan dianggap enteng. Walaupun amalannya ringan, mudah, siapapun bisa melakukannya, yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan, yang sakit, yang sehat, yang kaya, yang miskin, yang di rumah, yang di luar rumah, yang mukim, yang safar, semua bisa dilakukan zikir ini. Karena zikir itu tidak harus mengeluarkan harta. Tidak seperti haji harus mengeluarkan harta. Tidak harus mengeluarkan gerakan seperti sholat. Tidak harus berlapar-lapar seperti puasa. Tidak harus kemudian juga mengumpulkan gerakan dan harta. Nah, zikir ini cukup ngomong saja, tapi lihat pahalanya luar biasa, bisa menggugurkan dosa. Dan yang terakhir, ingat kematian. Tadi saya katakan di mukadimah, kematian itu tidak akan menunggu tobat seseorang. Kematian itu kalau datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dimundurkan. Pasti. Sehingga karena kematian tidak menunggu tobat, maka saya katakan bertobatlah, baru tunggulah datangnya kematian. Itu yang benar. Dan bisa saya tambah juga, ta'ammul al-wa'id asyadid. Coba kita terpikir dengan ancaman. Ya, kalau saya melakukan ini, ancamannya itu. Kalau saya melakukan ini, ancamannya ini. Baca hadis-hadis Rasul tentang azab kubur, tentang azab neraka, bagaimana orang yang makan riba. Kemudian Rasul katakan dia akan direnangkan di sungai darah. Setiap dia berenang ke pinggir disuapi batu ke tengah lagi. Coba terpikir ke situ. Sehingga kita bisa menjauhi riba. Atau orang yang kemudian ditelentangkan
kemudian di sampingnya ada orang yang membawa batu besar, kemudian dihantamkan ke kepalanya sampai hancur dan mati. Kemudian orang ini nyari lagi batu lagi, setelah kemudian ketemu bawa batu lagi, kembali lagi kepalanya, kemudian dibenturkan lagi, hancur lagi. Hanya seperti itu saja. Jika ditanya siapa orang kayak gini ya Jibril, maka Jibril mengatakan itulah orang yang kalau berdusta, dustanya itu sampai melambung ke ufuk. Apa maksudnya dustanya sampai melambung ke ufuk itu? Kalau zaman dulu Bu, nyebar dusta itu, nyebar berita hoax itu kan tidak mudah, sulit, harus dari mulut ke mulut, dari tetangga ke tetangga, ya, baru kemudian tersebar satu desa. Kalau di desa mungkin lebih mudah menyebarkan hoax, ya kan? Kalau di kota kan orangnya cuek-cuek kan agak sulit kan. Tapi di zaman sekarang cukup dengan handphone saja ibu ketik sesuatu, di share di Facebook di mana, buat berita dusta. Itu sudah nyebar kemana-mana Bu. Nah, itulah dusta yang sampai ke ufuk. Jadi kalau kita teringat, dosanya kayak gini, nggak maulah saya nulis sembarang status, saya komentar sembarang komentar dan begitu seterusnya, karena kita terpikir bahwa di sana ada azab yang sangat pedih yang akan menunggu setiap maksiat yang kita lakukan. Apalagi kalau maksiatnya banyak, ya, maka sudah terbayang tuh hukumannya juga banyak gitu ya. Maka cobalah kemudian merenung bahwa di sana ada azab yang syadid, yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga an yatakhayyal al-muslim man yujilluhum wa yahtarimuhum yantadiruna ilaihi wa huwa yaf'al dzalika dzam. Hendaklah seorang muslim menghayal siapa yang memuliakan dia sebenarnya di dunia ini, Allah atau siapa gitu, yang kasih rezeki siapa gitu, yang kasih kesehatan sama ibu siapa, yang kasih kemudahan siapa, kan semua Allah. Loh, Allah kasih segalanya, tiba-tiba kita maksiat kepada dia. Bahasa sederhananya Bu, kalau ibu sudah punya anak nih, ibu besarkan dari lahir, ibu kasih makanan yang bergizi sampai sekolah, SD, SMP, SMA sampai kuliah, akhirnya kemudian dia pula orang yang paling durhaka kepada ibu. Coba, apa nggak sakit hati itu? Walillahil matsalul a'la. Harusnya kita juga memahami logika seperti ini. Allah itu lebih tinggi permisalannya. Kalau sama ibu saja bisa sakit hati, Allah juga bisa lah kan begitu. Tapi Allah itu rahim, bedanya. Allah bisa marah, tapi satu sisi Allah rahim. Dan rahimnya Allah lebih dibandingkan kemarahannya. Kemudian juga kata para ulama juga, selain daripada terpikir seperti itu, mereka mengatakan, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melepaskan dosanya, maka kami akan beri hidayah kepadanya. Jadi jangan katakan aku tidak bisa meninggalkan dosa, berat sekali, mustahil aku nggak bisa. Nggak ada. Orang semua bisa meninggalkan dosa kalau dia bersungguh-sungguh. Karena kesungguhan itu menunjukkan bukti kejujuran taubat, dan bukti kejujuran taubat itu adalah penyebab datangnya hidayah taufik. Makanya Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan hidayah jalan-jalan kami, sehingga dengan itu lebih mudah dia melangkah. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalaupun seandainya dia sudah bertobat, terulang lagi, bertobat lagi, diulang lagi, bertobat lagi, diulang lagi, itu sudah memang tabiat manusia seperti itu. Jangan terpikir mau mengulang yang jelas. Yang hari ini kita maksiat, hari ini kita tobat, nanti kalau satu hari terulang lagi, ya tobat lagi gitu maksudnya. Tapi jangan dirancang, saya tobatnya seminggu aja lah, minggu depan mulai lagi. Itu bukan tobat namanya. Itu ada perencanaan, niat jahat namanya. Artinya jangan terpikir akan terulang, kalaupun karena hawa nafsunya terkalahkan, atau setan yang mengalahkan dia, atau mungkin terbawa dengan teman-teman yang buruk, yaitu tinggal tobat lagi. Tapi jangan sampai menumpuk-numpuk dosa, kemudian terhayalkan nanti saja tobatnya, nanti saja tobatnya. Kan ada orang kayak gitu. Kalau ditanya kapan lu tobat, nunggu haji Pak Ustadz katanya. Kapan hajinya? Hidup aja susah kok. Ya. Nunggu umrah Ustadz, nunggu usia saya 40 tahun. Emang sampai 40 tahun usiamu? Jadi jangan sampai kemudian menghayal tobat. Tobat saja, apa susahnya tinggal tobat kok. Tobat saja, kalau seandainya besok kau terjerumus lagi, itu urusan lain. Tobat lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang tobat, dan Allah suka dengan orang tobat. Tidak mungkin orang tobat itu kecuali karena melakukan dosa. Walaupun tobat itu tidak mesti harus melakukan dosa. Tapi umumnya orang tobat itu karena dosa. Dan Allah cinta dengan tobat. Allah sayang dengan orang-orang yang bertobat. Bahkan Allah itu lebih bahagia. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, lillahi Allah lillahi Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat bahagia
ketika melihat ada hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi asyaddu farahan. Allah itu sangat bahagia bitaubati abdihi, dengan tobat hambanya, hina yatubu, ketika dia bertobat, ilaihi, kepada Allah, min ahadikum, dibandingkan salah seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardi falat. Ada seseorang yang safar kemudian nyasar di padang pasir, fang falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Tiba-tiba ketika dia membawa unta dan seluruh perbekalannya di atas unta, makan minumnya di situ, ketika dia sedang istirahat, untanya pula hilang. Kemudian fa'aisa minha, dia pun cari sana cari sini, dia putus asa karena sudah tidak ketemu. Sementara tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum, karena semua ada di atas untanya, untanya sudah hilang, dan posisinya di padang pasir. Mau kemana di padang pasir? Panas luar biasa. Akhirnya kata putus asanya, lah mati aja lah pulang. Ketika dia tertidur kelelahan, setelah lama dia tidur, dia terbangun, rupanya untanya jilat di mukanya. Bahagia nggak? Bahagialah. Ya. Orang ini kan nggak melakukan safar, Bu, sementara perbekalannya di atas unta. Nyasar di padang pasir. Padang pasir bukan kayak jalan Batam ini, 2 meter ada warung Padang, 2 meter ada warung, macam-macam warung kan gitu. Padang pasir mana ada. Ketika dia nyari untanya sana sini nggak ketemu, wah, ada matilah saya. Tahu-tahu ketika dia tertidur, dijilati pula mukanya. Oh, ada di sini apa enggak? Bahagia, saking bahagianya dia salah ucap ketika berdoa. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Rabbmu. Saking bahagianya salah ngomong. Ya. Tapi nggak ada masalah kan, itu kan salah ngomong saja kan, saking bahagianya terkalahkan dengan kebahagiaannya, akhirnya salah ngomong dan mengatakan, ya Rabb, engkau adalah hambaku, aku pula Tuhanmu. Kenapa? Karena min syiddatil farah, salah dia karena bahagianya. Tapi kata Rasul, orang ini bahagia luar biasa, saking bahagianya salah ngomong. Tapi Allah lebih bahagia dengan tobatnya seorang dibandingkan orang ini yang sudah hampir putus asa karena kehilangan makanannya. Jadi dari sini menunjukkan bagaimana orang yang bertobat itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akhiri dengan ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka. Kenapa kalimatnya melampaui batas kepada diri mereka? Kenapa tidak disebut dosanya saja? Artinya di sini kalimat asrafu ala anfusihim, yang mereka melakukan atau melampaui batas terhadap diri mereka. Karena tingkatan dosa manusia itu banyak. Ada yang sedikit dosanya, ada yang banyak sekali, ada seumur hidup yang melakukan dosa kemudian tobat. Tetapi Allah katakan la taqnatu min rahmatillah. Sekalipun kita ini melakukan semua dosa, tetap jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia adalah zat yang maha ghafur. Ghafur itu bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi ghafur itu artinya Allah mengampuni dan Allah juga menutup aibnya. Itu mana ghafur, ya. Makanya Bu, kalau ibu berdoa minta ampun, jangan berhenti mengatakan ya Ghaffar, ya Ghaffar ighfirli, ya Ghafur ighfirli. Karena kita bukan hanya semata-mata minta diampuni dosa saja kan Bu. Kalau bisa aib kita juga ditutup. Kalau bukan karena Allah yang menutup aib kita, tidak ada manusia yang menghormati kita. Makanya penting kita terus meminta kepada Allah dan bertawassul dengan nama Allah, ya Ghaffar atau ya Ghafur, karena dengan kalimat itulah bukan hanya diampuni dosa, tapi juga aib-aib kita ditutup di hadapan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Baik, sebelum saya tutup, silakan kita bertanya jawab. Ya.
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini bukan tema yang hari ini, tapi tema yang di hari Sabtu pagi ini sudah sana Ustaz. Ustaz ada disampaikan, ketika kebanyakan orang menyikapi yang terjadi saat ini di Palestina, terkadang mereka yang tidak ke masjid, tidak sholat, bahkan terkadang mereka yang pelaku maksiat bersorak-sorak meminta kemenangan untuk Palestina. Yeah. Bahkan yang kita lihat cara mereka sampai seperti mereka lah seolah-olah yang mengetahui, yang sangat mengetahui kepentingan Palestina daripada orang-orang yang berilmu. Yang Anda tanyakan ini Ustaz, apakah antusias mereka, orang-orang yang seperti itu, atau keinginan orang yang seperti itu, Allah ijabah juga doanya Ustaz? Apakah ada manfaat atas perbuatan dia untuk orang Palestina? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ada satu pertanyaan yang sudah saya bahas pada Sabtu, tapi nggak di masjid ini ya, di Masjid Darul Ihsan, tentang pertanyaan yang banyak ditanyakan, kenapa Palestina tidak kunjung menang? Kok asli Israel aja yang menang? Bukankah Palestina itu di atas kebenaran dan Zionis Yahudi itu di atas kebatilan? Harusnya yang benar itu mengalahkan yang batil. Itu logika sederhananya. Karena Allah yang mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, hancurlah kebatilan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memenangkan saudara kita di Palestina yang ada dibombardir setiap hari? Bahkan sekarang per hari ini saja saya baru tengok tadi berita, itu sudah 6.700 lebih yang meninggal, lain yang tertimbun dan tidak bisa diselamatkan. Bisa di atas angka 7 sampai 8.000 itu kalau seandainya yang ada di puing-puing reruntuhan itu ditemukan. Karena memang kekurangan alat berat tidak bisa mengorek. Sementara dari pihak Israel ataupun Zionis Yahudi tidak sebegitu korbannya, kan? Menjangkau berlipat-lipat daripada korban yang ada di Palestina dibandingkan dengan Zionis Yahudi. Walaupun kita lihat kebanyakan korban itu bukan tentara. Harusnya kalau perang ya tentara lah yang banyak mati, tapi justru warga sipil kan. Maka ulama menjawab ya tentang kenapa kemudian Allah takdirkan Palestina itu tidak pernah menang sampai hari ini. Sebenarnya jawabannya, kita ini tidak pernah, atau Islam tidak pernah mengajarkan soal tujuan. Islam itu hanya mengajarkan soal proses. Proses yang mengantarkan kita kepada tujuan. Islam tidak mengajarkan langsung menang, tidak. Tapi kemenangan itu ada proses. Itu yang diajarkan Islam. Apakah kemudian proses-proses ini sudah kita lakukan untuk mencapai kemenangan? Ataukah belum? Kalau kemudian proses-proses ini, sebab-sebab yang mengarah kemenangan itu belum kita lakukan, sampai kiamat dia akan menang. Karena prosesnya tidak dilalui. Kalau prosesnya sudah dilalui, insya Allah, walaupun Palestina itu sedikit orangnya, Zionis Israel itu banyak, bahkan dari segi persenjataan juga canggih. Kita yakin dalam firman Allah Azza wa Jalla, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Bisa mengalahkan kelompok superpower sekalipun kalau Allah yang izinkan. Tapi kalau Allah belum izinkan, ya tidak akan menang. Jadi kita ini bicara soal proses. Tetapi menang di hadapan Allah itu tidak mesti Palestina merdeka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang hijrah dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya, sebelum sampai di tempat hijrah kok dia mati, maka pahalanya sudah sampai, sudah dianggap hijrah walaupun belum sampai ke tempat hijrah. Sama dengan orang yang berniat ingin jihad, udah ada niat tapi dia sakit,
akhirnya mati pula di pembaringan, maka dia sudah mendapatkan ajrus syahid, pahala orang mati syahid. Artinya bahwa di sisi Allah dia menang, karena sudah sampai kan kepada kemenangan. Bukankah hakikat kemenangan itu faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz? Siapa yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah yang menang. Hakikatnya dia sudah mendapat kemenangan di hadapan Allah. Walaupun secara kasat mata di dunia mereka dibombardir, mereka ditembaki, ditank, di macam-macam, dihujani bom, macam-macam. Ya. Jadi ingat bahwa kita ini cerita proses. Yang kedua, ya, kalau kita belum mampu merubah diri kita untuk merubah sebuah kaum, mungkinkah kemudian kaum itu berubah? Tidak. Karena Allah yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum itu yang merubah. Nah, kalau sekarang kemudian kita berkuar-kuar, kita mengutuk Zionis Yahudi dengan sangat keras, membakar bendera Israel, teriak-teriak, datang waktu sholat tak sholat, datang waktu majelis taklim tak hadir di majelis taklim, tidak pernah berzikir, maksiat jalan, kelakuannya kayak Yahudi, cuman Allah akan kabulkan permintaannya. Maka lautan manusia di mana-mana negara pun nggak akan bisa membantu, nggak akan bisa membantu. Makanya kita kan yang mereka hajatkan itu doa-doa kita, ya kan? Doa-doa orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Masa dari semua orang yang berdoa kepada Allah tidak sampai kepada Allah? Allah tidak kabulkan. Pasti ada yang dikabulkan. Tapi kalau kita membaca bab doa juga ada kan perkara-perkara doa itu tidak bisa dikabulkan kan? Salah satunya ya tadi makan makanan haram, minum minuman haram. Karena doa ini ibarat pisau dengan penggunanya. Kalau pisaunya tajam, penggunanya lihai, dia senang aja cincang apa aja dicincang dia. Tapi kalau seandainya pisaunya tajam, orang yang menggunakan tak lihai bisa senjata makan tuan itu namanya. Atau terbalik, ya orangnya bagus pisaunya, pula tak tajam. Jadi doa itu harus tajam pisaunya, lihai pula penggunanya. Maknanya kalau kita ini dekat dengan Allah dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah supaya kemenangan Palestina, insya Allah Allah kabulkan. Tapi kalau kelakuan kita kayak Yahudi, kemudian kita minta Yahudi dibinasakan, kelakuan Anda saja orang Yahudi. Seperti memangnya Anda saja masih gandrung dengan artis-artis Yahudi, pemain-pemain bola Yahudi, pemain-pemain bola yang tidak pernah sujud itu, yang jelas-jelas Yahudi itu. Nah, ini gimana ceritanya kok kemudian kita mengkantar Yahudi, tapi kita pula masih mengidolakan Yahudi di satu sisi? Nah, ini nggak bisa, ya seperti ini. Makanya sebenarnya kenapa Palestina sampai hari ini belum Allah menangkan? Karena kita tidak cerita kemenangan, kita cerita proses kemenangan. Mereka itu sudah menang di hadapan Allah, walaupun tidak menang di hadapan manusia, karena mereka betul-betul mempertahankan negeri mereka, dan jihad bagi mereka wajib. Tapi jihad bagi kita fardu kifayah. Tapi bagi mereka wajib, kecuali mereka nyerang kita, kita wajib di sini. Mereka yang fardu kifayah. Tapi ketika menyerang mereka, mereka yang jadi wajibul ain itu. Wajib mereka bertahan, kayak kita lah zaman dulu Belanda. Mungkin Palestina hari ini kita mungkin lebih lama lagi dijajah dulu kan, hampir 300 tahun dengan itu. Kita nggak tahu saja kondisi zaman dulu, hanya dapat cerita-cerita saja keganasan Belanda dan Jepang itu. Kurang lebih saja kalau negara sudah dijajah itu pasti dihinakan penghuninya. Apa kata Balkis ketika mendapatkan surat dari Sulaiman? Ketika kemudian orang-orang mulianya mengatakan, wahai ratu, serang saja, kita punya kekuatan. Apa kata Ratu Balkis? Wahai para pejabatku, ingat, sebuah kaum kalau sudah menguasai negara, menjajah, maka dia tidak akan memuliakan negara itu, pasti akan dihinakan. Sebaiknya kita damai saja. Itulah cerdasnya Ratu Balkis, ya. Nggak ada namanya penjajahan, ya pasti ya apa yang kita lihat hari ini. Kalau negara sudah menjajah itu ya mestilah pembunuhan dan pembunuhan tiap hari, seperti itu. Cuman karena bagaimanapun muslim satu dengan muslim yang lainnya itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Artinya kalau satu jiwa warga Palestina meninggal, itu juga kita rasakan di sini bagaimana meninggalnya. Kalau orang Palestina kemudian terluka, maka itu pun menjadi sakit luka mereka bagi kita. Tetap kita harus punya jiwa seperti itu, karena bagaimanapun seorang muslim dengan muslim yang lain kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, kan? Bisa menguatkan satu dengan yang lainnya, bahkan sama dengan satu badan. Kalau sakit saja anggota badannya, maka satu badan akan sakit. Itulah kondisi. Makanya kita yang mereka hajatkan selain daripada ya urusan makanan, minuman dan yang semacamnya, tapi yang lebih besar daripada itu hanyalah doa. Sebenarnya kekuatan doa itulah, makanya kenapa warga Palestina melalui kekurangan segala-galanya itu mereka masih hidup. Kalau bukan karena pertolongan Allah, siapa lagi? Mereka masih hidup, masih segar bugar, masih bisa melawan kan gitu.
Padahal pasokan air sudah kurang, pasokan itu kan keajaiban luar biasa. Mereka masih tegar, bahkan anak-anak mereka pun tegar. Kalau saya lihat video-video yang potongan-potongan video itu, bapaknya meninggal, tidak ada raut sedih itu anak-anaknya. Dengan bangga dia mengatakan, ini yang diinginkan bapak saya syahid gitu. Luar biasa katanya. Nah, ini kan udah terdoktrin seperti itu. Yang kita hanya bisa mendoakan dan berusaha juga kebaikan. Kemenangan itu kembali kepada kita. Kalau kita kaum muslimin di mana saja mau kembali kepada agamanya, sewaktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji-ngaji, waktunya ya perbaiki akidah, ibadah dan begitu seterusnya. Insya Allah Allah akan memenangkan perang bagi saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Kalau kaum musliminnya lebih baik lagi, karena merubah sebuah kaum tidak mungkin mampu kecuali dengan merubah diri kita sendiri itu, baru merubah kaum tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ini. Saya harus berkata saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.